Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal dan Jalan Dipanegara, Medan Sumatera Utara di waktu yang berbeda. Penggerebekan diwarnai aksi kejar-kejaran hingga sejumlah pelaku nekat menceburkan diri ke sungai. Inilah detik-detik ketika polisi merangsek masuk ke sarang narkoba di kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Jalan sempit dengan medan curam sepanjang setengah kilometer jadi satu-satunya akses masuk ke sarang narkoba ini. Saat melihat polisi datang, belasan pria yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Hal ini memaksa polisi harus memuntahkan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar menyerah. Hasilnya, dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap. Selain itu, beberapa paket sabu siap edar, alat hisap sabu juga disita. Untuk mencegah praktek serupa, lapak narkoba kemudian dihancurkan dan dibakar. Hasil yang dapat kami peroleh adalah dua pengedar kami berhasil amankan dan beberapa puluh bong beserta barang bukti yang ada. Dan tadi sempat terjadi pengejaran seperti kita lihat di belakang. Ini langsung daerah aliran sungai, di mana penjualan barak ini sudah dikonsep sedemikian rupa dan dia sudah memikirkan seperti apa escape ataupun menghindar dari jangkauan polisi. Syukur personil kami sempat mengamankan salah satu tersangka yang nyebrang ke sungai dan langsung melaksanakan pengejaran, dan syukur kita berhasil amankan. Beberapa hari setelahnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek sarang narkoba di wilayah lain. Kali ini sarang narkoba di Jalan Dipanegara yang jadi sasaran. Dalam penggerebekan ini, polisi terlibat aksi kejar-kejaran hingga nekat menceburkan diri ke dalam sungai untuk menangkap pelaku. Penggerebekan dilakukan usai polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait praktik jual beli narkoba di pemukiman padat Jalan Dipanegara. Para pelaku memanfaatkan bantaran sungai di pemukiman ini untuk mendirikan barak-barak narkoba, bahkan beroperasi selama 24 jam. Hasilnya polisi berhasil menangkap dua pelaku, menyita barang bukti paket sabu siap edar dan puluhan alat hisap narkoba. Ada dua tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Dapat kami jelaskan, di Lembah Sunggal ini ada 5 lapak yang sudah kita mapping tentunya. Sebagai wujud kontinu tadi, sudah ada 5 lapak yang kami petakan, dan 5 lapak sore hari ini kami pastikan kami bumi hanguskan. Dengan adanya penggerebekan ini, diharapkan bisa meminimalisir peredaran dan jual beli narkoba di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Pemirsa, untuk mendalami lebih terkait dengan penanganan narkoba di kawasan Medan Sumatera Utara, kita telah berhubung dengan Kombes Pol Jan Calvin Simajuntak selaku Kapolrestabes Medan. Selamat sore, Pak Calvin. Selamat sore, Mbak Gemma. Iya, Pak Calvin. Jadi data dari Bareskrim Polri kan memang di Medan Sumatera Utara ini tahun 2025 menjadi tingkat narkoba untuk konsumsi dan juga peredaran tertinggi di Indonesia. Seberapa masif sebenarnya Pak Calvin di sana? Pengungkapan kasus yang telah dilakukan sepanjang tahun ini 2025 oleh Direktorat Narkoba dan Polres-Polres jajaran itu berhasil mengungkap kasus yang cukup tinggi. Jadi saya apresiasi juga tim di lapangan untuk pengungkapan kasus ini. Pengungkapan kasus yang tinggi tentunya berbanding lurus dengan jumlah tersangka dan jumlah kasus yang diungkap sehingga krem totalnya tinggi. Berdasarkan dengan ini, ada frasa pompa yang saya evaluasi. Pompa adalah penggunaan narkotika di jalan-jalan dan di barak-barak, bahkan kita namakan adalah loket-loket narkoba atau barak-barak narkoba. Ini yang lagi kami intens untuk dilakukan penegakan hukum. Kenapa ini kami menjadi sasaran utama? Karena dari awal penggunaan narkoba di skala kecil yang lokasinya di titik-titik kampung ataupun titik-titik barak narkoba atau kita sebut dengan loket narkoba,
Satu lokasi itu paling tidak 3 sampai dengan 5 bahkan lebih barak-barak yang menjual dan menjajakan narkoba. Ini sangat luar biasa, Mbak. Proses penjajahnya, proses penjualannya, dan proses lapisan pengamanan dan lapisan pengawasannya luar biasa. Jadi dari radius yang paling luar, para penjaga ini juga sudah menggunakan handy talkie untuk pengawasannya dan saling menginformasikan apabila ada penindakan tim masuk ke dalam. Dalam hal ini, 1 minggu terakhir kami gencar dari Polrestabes Medan telah melakukan 5 lokasi barak atau loket narkoba di kampung-kampung narkoba yang tadi sudah ditayangkan. Nah, penindakan ini cukup penting karena pengguna narkoba yang awalnya menggunakan narkoba dalam jumlah kecil yang kita sebut bahasa frasa lokalnya, frasa lokal, kearifan lokal di sini dengan bahasa pompa, itu bisa berdampak, berpotensi menciptakan tindak pidana lainnya. Tindak pidana lain yang dihasilkan adalah begal. Tindak pidana yang dihasilkan lainnya adalah rayap besi, rayap kayu. Rayap besi, rayap kayu itu diksi frasa yang merupakan kearifan lokal di sini juga, yang mengatakan bahwa semua besi, semua barang-barang kayu yang ada itu semuanya dilakukan pencurian. Ini berasal dari sana. Dan hasil kejahatannya mereka jual ke penadah, ke penampung, dan mereka memperoleh uang dari penjualan tersebut. Dan kembali lagi ini menjadi lingkaran setan. Lingkaran setan dari hasil kejahatan yang mereka terima dengan menjual barang hasil curian, mereka belikan lagi narkoba itu di barak-barak narkoba, loket-loket narkoba. Maka fokus kami Polrestabes Medan untuk bulan ini kami akan melakukan penindakan di data-data yang sudah kami kumpulkan di wilayah Kota Medan. Demikian sementara Mbak Gima. Baik, berarti bakal ada penggerebekan sarang-sarang narkoba lainnya ya Pak Calvin ya ke depan. Nah Pak Calvin, untuk para pelaku ini dapat bahan bakunya itu dari mana Pak Calvin? Kita sudah melihat beberapa pengungkapan kasus yang besar beberapa bulan belakangan ini. Dari pengungkapan kasus itu ada beberapa jaringan yang merupakan jaringan lokal. Ada beberapa jaringan yang merupakan jaringan nasional, bahkan jaringan internasional yang diperoleh dari perbatasan bonded area. Kita mengetahui bahwa Kota Medan yang besarnya dikatakan Sumatera Utara. Kalau kita ambil lebih besarnya lagi adalah itu merupakan salah satu aliran perairan yang cukup luas di bagian timur Indonesia. Itu berbatasan dengan negara-negara tetangga yang pelabuhannya sangat banyak dan ada beberapa tempat yang dijadikan untuk tempat masuk. Inilah beberapa sumber yang beberapa waktu yang lalu juga kita berhasil mengungkap kasus ini. Tidak untuk kemungkinan bahwa peredaran-peredaran ini perolehannya yang saya sampaikan tadi bisa dari lokal, kemudian dari nasional, bahkan dari internasional. Ya, ini yang kita antisipasi. Semuanya lini bekerja sama. Tidak hanya sektoral saja, karena kita harus bergandengan tangan untuk memberantas narkoba di dalam hal peredarannya. Demikian. Baik, butuh banyak kerjasama stakeholder lainnya ya Pak Calvin untuk memberantas narkoba. Nah, untuk sejauh ini Pak Calvin hingga bulan ini misalnya dari Kapolrestabes Medan sendiri sudah ada berapa barang bukti yang ditahan dan dimusnahkan? Saat ini saya mendatakan 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir saja setidaknya ada 5 barak narkoba yang sudah kita bumi hanguskan. Dalam arti masing-masing ada 3, satu lokasi ada 3 sampai dengan 5. Uniknya lagi Mbak, ini para pelaku ini sangat luar biasa. Pada saat kita melakukan penindakan, mereka ini diklaser dengan kawat-kawat berduri. Kawat berduri pun hasil daripada pengungkapan kasus kita itu dialiri oleh aliran listrik yang pada saat proses penangkapannya itu banyak sekali pasien yang mengantri seperti antrian-antrian cukup panjang. Ini kan tidak boleh lagi terjadi. Dan upaya-upaya dalam penegakan hukum ternyata tidak mudah. Pada saat pengungkapan kasus tersebut, ada saja yang oknum-oknum yang melakukan perlawanan, oknum-oknum yang melakukan pelemparan, yang berusaha merampas barang bukti, bahkan berusaha melepas tersangka yang sudah berhasil kita tangkap. Ini tidak boleh lagi terjadi.
Kalau ini terjadi ya kita melakukan tindakan-tindakan tegas terkait dengan yang seperti ini. Jadi pengungkapan narkoba menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan generasi-generasi kita ke depannya. Ini adalah fokus kita di dalam hal penegakan hukum. Dan apabila ada segala sesuatunya yang perlu kita obati dengan melakukan rehabilitasi, ini pun yang akan kita lakukan. Demikian. Baik, Pak Calvin, dari beberapa kasus penggerebekan kan memang sudah ada beberapa pelaku yang nekat melarikan diri, bahkan terjun ke sungai. Untuk sejauh ini, Pak Calvin, ada masih berapa pelaku yang dalam pencarian atau pengejaran kepolisian? Untuk pelaku-pelaku yang merupakan jaringan yang saya sebutkan tadi, 2 minggu ini kan kita sudah berhasil sekitar 55 kg di dalam beberapa tempat. Nah, ini ada beberapa DPO yang sudah kita datakan. Setidaknya masing-masing itu ada 1 sampai dengan 2 DPO di setiap kasusnya. Namun demikian, yang uniknya yang tadi disampaikan oleh Kasat Narkoba bahwa di dalam proses penggerebekan ini ada saja masyarakat yang pada saat di lokasi itu melarikan diri menyeberangi sungai, bahkan berani yang melompat. Ini kan sangat bahaya sekali. Nah, ke depan kami himbau kepada seluruh elemen yang terkait di dalamnya, mungkin tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Tolong sama-sama kita himbau masyarakat kita supaya di dalam hal ini bisa melihat sama-sama apabila ada informasi-informasi yang perlu diberitahukan kepada pihak-pihak yang berwenang berwajib di dalam hal ini, bisa kita lakukan penindakan-penindakan, bahkan kita mendatakan dan berupaya untuk memulihkan apabila kita bekerjasama juga dengan BNN dalam hal pemulihan lokasi-lokasi tersebut. Oke, baik. Terakhir Pak Calvin, untuk imbauan kepada masyarakat tadi ya yang tinggal di kawasan rawan narkoba harus seperti apa nih Pak Calvin? Yang pertama tentu ada sebuah keluarga di situ. Keluarga, orang tua, tolong sama-sama kita melihat anak-anaknya, kesehariannya, ingatkan terus. Jangan pernah bosan-bosan mengingatkan. Di situ juga tentu ada tokoh-tokoh yang sangat kita hormati. Di situ juga ada semacam yang bertanggung jawab kepling, RT, RW, mungkin dari pihak-pihak yang berwajib lainnya. Mari sama-sama kita himbau, jangan bosan-bosan memberikan edukasi. Jangan bosan-bosan memberikan masukan-masukan yang baik. Karena kami percaya juga, banyak lagi masyarakat di luar sana yang membutuhkan rasa aman, yang membutuhkan kamtipmas yang lancar dibanding dengan oknum-oknum masyarakat yang berani menggunakan narkoba. Tinggalkan narkoba, hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline pada sore ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak Calvin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.